Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Maria Karmelita Kewabao dengan NIM 33120019. Di sini saya akan menjawab soal diskusi soal nomor 1. Peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Peran organisasi sektor publik di masa depan. Johannes tahun 1993 mengatakan bahwa sebagai lembaga pengelola public good, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, enabling role. Dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Sebagai contoh, Dinas Ketertiban mengatur pedagang kaki lima agar tidak menghambat arus jalan. Dinas Pemadam Kebakaran menanggulangi adanya musibah kebakaran agar tidak merusak dan menimbulkan banyak kerugian. Yang kedua, regulatory role. Organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Yang ketiga, direct provision of good and service. Organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa, public good dan quasi public good. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Kedua, tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Tantangan yang terjadi di manajemen akuntansi sektor publik di masa depan yaitu yang pertama, masalah dalam pengawasan. Yang kedua, masalah proses perbaikan. Yang ketiga, masalah dalam evaluasi. Yang keempat, pelayanan informasi. Yang kelima, pembinaan. Yang keenam, mengordinasikan dan melaksanakan penyimpanan rumusan kebijakan. Perkenalkan, nama saya Krisantiana Lea dengan NIM 33120002. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal bagaimanakah respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jawab 1. Mencari instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks. 2. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal. 3. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi di masa depan. 4. Menjadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan. 5. Menjadi instansi mampu memenuhi harapan masyarakat atau pengguna lainnya. Baik, saya sebagai pemateri 3 atas nama Anak Widoroko dengan NIM 33120033. Saya akan membahas tentang isu-isu penting apa saja yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Isu-isu akuntansi sektor publik di Indonesia. Tantangan profesi akuntan Indonesia menuju tahun 2020. Akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi, tantangannya berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan. Sejalan dengan konvergensi IFRS dan ISA, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC, maka organisasi akuntan Indonesia terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri, dan sebagainya.
Tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak, mencangkup tantangan meningkatnya tuntutan governance dan pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah, serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah di tengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan publik di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, semakin banyak investasi ditempatkan di Indonesia, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga kredit perbankan tumbuh secara positif. Pada saat investasi dan kredit perbankan bergerak positif, maka semakin tinggi tuntutan kepada akuntan untuk menegakkan governance. Akuntan dipandang sebagai salah satu pihak yang sangat kompeten untuk menjaga risiko investasi dan perkreditan investor atau kreditur. Kemudian, masih sejalan dengan tuntutan governance tersebut, pemerintah Indonesia kini aktif membuat peraturan untuk profesi akuntan publik. Pembatasan rangkap jabatan dan pemberian jasa, aturan quality control dan independensi sengaja dibuat untuk memenuhi tuntutan governance di satu sisi, namun di sisi lain menjadikan profesi akuntan penuh dengan aturan. Di sisi lain, tantangan juga timbul dari kepercayaan pemerintah pada akuntan publik yang merencanakan pada masa datang laporan audit diakui sebagai dasar perhitungan pajak oleh Dirjen Pajak. Tentu saja jika wacana ini dilaksanakan, maka akan semakin besar peluang pasar jasa akuntan publik di Indonesia. Tantangan dari wacana pemerintah ini adalah jumlah akuntan publik masih sedikit. Saat ini jumlah akuntan publik baru 1.100 orang dan jumlah KAP baru 400 kantor. Tentu jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.000 dan penduduk Indonesia 240 juta jiwa. Satu hal yang paling diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah menambah jumlah akuntan, kata manajer manajemen keuangan kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, Samiam Sadek di Jakarta, Senin dalam peluncuran Report on the Observance of Standards and Codes atau ROSC di Indonesia dari Bank Dunia. Per 31 Juli 2010, menurut data Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, ada 8.832 anggota perorangan organisasi tersebut. 1.407 diantaranya adalah akuntan publik sementara. 3.680 adalah akuntan yang bekerja di sektor publik. Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan sistem laporan keuangan perusahaan yang berkiblat pada standar internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS yang akan diberlakukan mulai Januari 2012. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengusahakan pendidikan bagi akuntan dan menambah jumlah akuntan secara berkelanjutan demi menjaga sistem akuntansi yang ditetapkan. Pendidikan yang diberikan perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akuntansi, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan para akuntan yang sudah bekerja saat ini mengingat standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan terus berubah, kata Samian. Kedua, menerapkan aturan akuntansi sesuai dengan undang-undang yang disahkan, khususnya bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tercatat dalam pasar modal. Rekomendasi ketiga adalah pengawasan implementasi aturan, mengingat proses konvergensi sistem laporan keuangan lama menjadi sistem IFRS perlu dipahami oleh manajemen perusahaan dan badan pengawas laporan keuangan yaitu Bank Indonesia dan